Bobakari Diarra resmi mengucapkan salam perpisahan kepada PSIS Semarang setelah 2 musim membela Laskar Mahesa Jenar. Gelandang asal Prancis itu mengumumkan kepergiannya melalui unggahan Instagram pribadinya. Dalam pernyataannya, Diarra menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak di PSIS. Ia juga menyinggung keputusannya hengkang tak lepas dari situasi sulit yang tengah dihadapi klub musim ini. Namun, Diarra tidak merinci lebih lanjut soal situasi sulit yang dimaksud di tubuh PSIS Semarang. Ia memilih untuk fokus menyampaikan apresiasi atas kebersamaan dan pengalaman berharga selama membela tim. Diarra menyebut tahun pertamanya di PSIS sangat mengesankan karena disambut hangat seperti keluarga. Ia bisa tampil maksimal di lapangan dan mengalami banyak momen indah yang akan selalu dikenangnya. Meski harus berpisah, ia membawa pulang kenangan indah dan pertemanan yang tak terlupakan. Dengan resmi hengkang dari PSIS Semarang, spekulasi mengenai masa depan Diarra di Liga 1 Indonesia kembali mencuat. Besar kemungkinan mantan pilar timnas Mali U20 itu tetap berkarier di kompetisi kasta tertinggi tanah air musim depan. Diarra menjadi incaran tim yang membutuhkan gelandang bertipe box-to-box. 3 klub Liga 1 asal Jawa Timur pun langsung dikaitkan, yakni Arema FC, Persik Kediri, dan Persebaya Surabaya. Namun, dari ketiga klub tersebut, Persebaya Surabaya dinilai memiliki kans paling besar untuk mendapatkan jasa Diarra. Hal ini tak lepas dari situasi gelandang asing mereka yang sedang tidak menentu menjelang akhir musim 2024-2025. Nama pertama yang santer akan hengkang dari Persebaya Surabaya adalah Gilson Costa. Dalam 5 pertandingan terakhir, pemain asal Portugal itu tidak pernah dimainkan bahkan 3 laga, diantaranya tidak masuk dalam daftar skuad. Situasi itu menjadi indikasi kuat manajemen Green Force akan melepas Costa setelah musim ini tuntas. Posisi yang ditinggalkannya berpotensi diisi oleh sosok sekelas Diarra yang berpengalaman dan punya etos kerja tinggi. Selain Gilson Costa, nama Mohamed Rashid juga disebut bakal meninggalkan Persebaya Surabaya. Gelandang asal Palestina itu dilaporkan sedang didekati Bayangkara FC yang tengah berbenah menghadapi musim depan. Jika benar 2 gelandang asing tersebut cabut, maka Persebaya Surabaya akan membutuhkan figur baru di lini tengah. Keputusan Diarra untuk tetap di Liga 1 juga masuk akal mengingat performanya masih cukup stabil. Ia kerap menjadi andalan PSIS dalam membangun permainan dan menstabilkan tempo laga. Ketertarikan Persebaya Surabaya kepada Diarra pun sejalan dengan ambisi klub asal Surabaya tersebut untuk bangkit musim depan. Masuknya Diarra akan menambah kekuatan Green Force, khususnya di sektor tengah yang selama ini kerap disorot. Kualitas dan pengalaman yang dimiliki Diarra bisa membuat permainan Persebaya Surabaya lebih solid dan dinamis. Update rumor transfer Persebaya Surabaya untuk musim 2025-2026 mendatang kian ramai. Kini Persebaya Surabaya santer dikaitkan dengan pelatih Bali United, Stefano Cugura alias Teko. Kabar yang beredar Teko bakal merapat ke Persebaya Surabaya setelah dipastikan tak lagi melatih Bali United pada musim 2025-2026. Hal ini klop jika Teko merapat ke Persebaya Surabaya menyusul kabar Paul Munster bakal gabung Bayangkara FC. Nah, selain Teko, ternyata ada satu pemain Bali United yang kans merapat ke Persebaya Surabaya. Pemain itu tentu tak asing di telinga pendukung supporter Persebaya Surabaya, bonek mania. Santer disebut pemain tersebut adalah Irfan Jaya, winger penyerang sayap Bali United. Kabar rumor transfer ini ramai tersiar di jagat maya. Satu di antaranya diunggah oleh akun Instagram yang membahas seputar sepak bola tanah air beserta isu transfernya. Alam Betura Hebola Nilu 2.
Seperti diketahui, Irfan Jaya pernah memperkuat Persebaya Surabaya di musim 2017-2018 hingga 2019-2020. Selama hampir 3 musim membela Persebaya Surabaya, Irfan Jaya mengemas 60 laga atau 4,292 menit. Bermain dengan koleksi 18 gol dan 11 assist bagi bajul ijo di semua kompetisi. Irfan Jaya begitu dicintai oleh supporter Persebaya Surabaya. Bahkan lini depan Persebaya Surabaya menjadi tajam, berkat kehadiran penyerang yang pernah memperkuat timnas Indonesia. Irfan Jaya juga tak akan asing dengan atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo dan dukungan fanatik dari Bonek Mania. Hal itu membuat Irfan Jaya diprediksi tak akan sulit beradaptasi dengan Persebaya Surabaya pada musim 2025-2026 mendatang. Namun kans Persebaya Surabaya mendatangkan Irfan Jaya cukup berat karena Irfan Jaya diketahui masih terikat kontrak dengan Bali United. Persebaya Surabaya harus puas berbagi angka dengan Borneo FC Samarinda dalam laga pekan ke-33 Liga 1. Hasil imbang 1-1 ini menjadi pukulan telak bagi ambisi Green Force untuk merebut tiket ke kompetisi Asia musim depan. Laga berlangsung dalam tempo tinggi sejak menit awal, dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun, hingga turun minum, tidak ada gol tercipta meskipun beberapa peluang emas berhasil diciptakan kedua tim. Borneo FC tampil agresif dengan mencatatkan peluang lewat Sihran, Matteo Souza, dan Mariano Bauer di babak pertama. Namun, penyelesaian akhir yang buruk dan solidnya pertahanan Persebaya Surabaya membuat mereka gagal membuka keunggulan. Persebaya Surabaya justru tampil lebih efektif meskipun bermain sebagai tim tamu. Lewat kombinasi Bruno Moreira, Flavio da Silva, dan Tony Firmansyah, mereka mengancam gawang tuan rumah beberapa kali di paruh pertama. Momentum datang untuk Persebaya Surabaya di menit ke-60 saat wasit menunjuk titik putih. Setelah pelanggaran terjadi di kotak penalti, Bruno Moreira yang maju sebagai algojo tak menyia-nyiakan kesempatan dan membawa timnya unggul 1-0. Petaka datang bagi Persebaya Surabaya di menit ke-74 setelah kiper utama Hernando Ari mendapat kartu merah langsung akibat pelanggaran di area terlarang.